Disemprot Sumarji, Thomas Doll sindir balik seseorang tidak mengerti sepak bola. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menyindir balik Ketua Badan Tim Nasional Sumarji yang menyemprotnya akibat tidak melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23 tahun 2023. Thomas Doll sebenarnya enggan merespons amukan Sumarji karena ingin fokus memimpin Persija dalam pekan ke-8 BRI Liga 1. Doll mengatakan, "Saya tidak tahu namanya. Saya tidak tahu. Saya pikir itu tidak begitu penting sekarang." Thomas Doll membalas Sumarji dengan satir. Arsitek asal Jerman berusia 57 tahun tersebut menyebutnya tidak mengerti sepak bola. Dia mengatakan pertama bukan apa yang dia katakan. Kedua adalah pertandingan Persija kontra Madura United lebih penting daripada dia. Jadi saat ini kita hanya berbicara tentang pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak saya kenal dan tidak mengerti tentang sepak bola. Piala AFF tahun 2023 bukan kalender FIFA. Selain itu juga bentrok jadwal dengan BRI Liga 1. Uston Nawawi 2 kali bawa Persebaya menang di BRI Liga 1. Uston Nawawi membukukan catatan gemilang sebagai pelatih interim Persebaya Surabaya. 2 kali dia memimpin Bajul Ijo, 2 kali juga dia memberi kemenangan di BRI Liga 1 alias sapu bersih. Pertama terjadi saat Persebaya menang 2-1 di kandang Bayangkara FC. Terbaru Uston Nawawi mengantarkan Persebaya meraih kemenangan perdana di kandang dengan unggul 1-0 saat menjami Persita Tangerang. Uston Nawawi sendiri memang hanya diminta menjadi caretaker dalam 2 laga itu setelah manajemen klub mengistirahatkan Aji Santoso. Tugas Uston Nawawi sebagai caretaker kini sudah rampung, artinya dia bisa kembali menjabat asisten pelatih. Masalahnya, belum ada sosok yang telah ditunjuk oleh manajemen klub untuk mengisi jabatan pelatih kepala Persebaya. Dari informasi yang diterima manajemen Persebaya memberi tugas tambahan kepada Uston. Dia diminta masih menjadi pelatih interim Persebaya dalam 2 laga berikutnya yakni kontra PSM Makassar dan PSS Sleman. Banding Persib diterima, Mark Klok bisa main kembali. Gelandang Persib Bandung Mark Klok akhirnya bisa diturunkan saat menjamu Barito Putra di pekan ke-8 BRI Liga 1. Kepastian itu diakui Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat yaitu Teddy Cahyono setelah pengajuan banding manajemen Persib kepada Komite Banding PSSI dikabulkan. Namun untuk Ciro Alvis dan Putu Gede Juni antara tidak diterima. Diakui Teddy, pihak manajemen memang langsung melakukan proses banding setelah 3 pemain Persib yaitu Mark Klok, Ciro Alvis dan Putu Gede terkena sanksi berupa larangan bermain dan denda 75 juta. Namun Teddy belum tahu alasan penolakan banding untuk Ciro Alvis dan Putu Gede. Dia mengatakan alasannya tidak tahu. "Saya harus baca dulu. Yang pasti hanya Klok yang diterima dan kalau tidak salah untuk Klok dikabulkan semuanya." Maka itu Mark Klok pun langsung menjadi starter saat bersua Barito Putra. Sanksi terhadap ketiga pemain Persib tersebut diberikan berdasarkan hasil sidang Komdis PSSI pada Jumat tanggal 11 Agustus tahun 2023. Demi kepentingan Timnas Indonesia U23, Kadek Arel absen bela Bali United. Satu persatu pemain yang belum datang dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia U23 untuk persiapan Piala AFF U23 mulai berdatangan. Salah satu pemain yang sudah bergabung dengan Timnas Indonesia U23 di Jakarta adalah bek muda Bali United Kadek Arel Priyatna. Terpilihnya Kadek Arel kembali ke skuad Timnas Indonesia U23 memang sedikit menggembirakan, sebab ia sempat terpinggirkan dan tidak dilirik Shin Tae-yong. Ia tidak ada dalam skuad Timnas U22 di SEA Games tahun 2022. Sekarang kesempatan tersebut muncul kembali dan tidak mau disia-siakan begitu saja oleh bek tengah asal Kabupaten Buleleng tersebut. Dia mengatakan pasti sangat senang dan sangat bersyukur ya karena bisa kembali ke timnas. Tentu ini menjadi tantangan bagi saya untuk bisa memberikan yang maksimal untuk negara. Nikmati posisi baru, Hansa Muyama belum berpikir soal timnas. Hansa Muyama dikenal sebagai bek tangguh semasa memperkuat timnas U19 pada tahun 2013. Ada hal menarik yang terjadi dalam karir Hansamu yang kini menjadi andalan Barito Putra. Pemain kelahiran Mojokerto kini berganti posisi menjadi gelandang bertahan. Itu setelah Barito ditangani Mundari Karya menjelang gelaran Torabika Soccer Championship. Setelah TSC berjalan, Mundari kembali menggeser Hansamu ke belakang sebagai bek kanan.
Hansamu berkata awalnya saya harus beradaptasi karena sudah lama sekali jadi bek tengah. Tapi saya ambil sisi positifnya, saya bisa jadi pemain multifungsi. Bagi pemain berusia 21 tahun 3 posisi yang dijalaninya semua ada plus minus. Namun Hansamu menganggap semua yang diinstruksikan pelatih adalah sebuah tantangan. Dia akan puas bila berhasil menjalankan tugas dengan baik.